Nah, langsung aja ke pemaparan yang pertama, itu ada penanganan pedet pasca lahir. Untuk pedet yang baru lahir, itu ada beberapa penanganan. Yang pertama, ada persiapan kandang. Kandang yang baik untuk pedet itu biasanya dialasin pakai jerami yang kering dan juga bersih, dan dikasih pencahayaan yang optimal supaya pedet merasa nyaman berada di dalam kandang. Terus penanganan yang kedua itu ada pembersihan lendir. Nah, biasanya pedet yang baru lahir itu ada lendir di sekitar hidung dan juga mulutnya yang dapat menghambat sistem pernafasan dari si pedetnya. Nah, itu tuh kalau misalkan pernafasan pedetnya terhambat, kita harus bantu pedetnya untuk bernafas dengan cara memberikan nafas buatan. Itu dengan cara membaringkan si pedetnya terus ditekan-tekan bagian bingkai dadanya, atau bisa juga dengan menggerak-gerakkan kaki bagian depannya. Kalau cara tersebut juga masih belum bisa teratasi, kita juga bisa membersihkan bagian tenggorokan dari pedet tersebut dengan cara membuka mulut pedet, terus mengeluarkan lidahnya, terus kita lihat di bagian tenggorokannya itu ada lendirnya atau enggak. Kalau misalkan banyak lendirnya, kita harus bersihkan bagian tenggorokan itu pakai jari telunjuk kita masukin gitu. Terus ada penanganan yang ketiga, itu ada pemotongan tali pusar. Nah, tujuannya supaya terhindar dari infeksi. Nah, yang selanjutnya penanganan yang keempat yaitu mendekatkan pedet kepada sang induk untuk dijilati. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pernafasan dan memperlancar sirkulasi darah dari pedet tersebut. Nah, sebelumnya seluruh permukaan tubuh pedet dapat ditaburi oleh garam agar proses penjilatan dari induknya semakin kuat. Nah, apabila induknya tidak mau menjilati, maka tugas peternak membersihkan seluruh permukaan tubuh pedet menggunakan kain yang kering dan kain yang bersih. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu pemberian kolostrum. Nah, sebaiknya pedet yang baru lahir ditempatkan bersama induk selama 24 hingga 36 jam. Nah, tujuannya untuk memberikan kolostrum. Pemberian kolostrum ini diberikan 30 hingga 60 menit pasca dilahirkan. Tujuan pemberian kolostrum ini adalah untuk menjaga ketahanan tubuh pedet terhadap penyakit. Yang kedua yaitu pemberian pakan pedet. Salah satu fase yang paling penting pada produksi ternak perah adalah pemberian pakan dan manajemen pedet. Pada tahu gak sih, 20% pedet mati sebelum mencapai umur dewasa. Hal ini disebabkan karena kesalahan nutrisi, perkandangan, dan manajemen yang kurang tepat. Dengan manajemen yang tepat, maka tingkat mortalitas dapat ditekan hingga 3-5%. Hal ini juga pernah diteliti oleh Arinazon Dairy. Nah, untuk pemberian pakan juga perlu diperhatikan. Pakan adalah bahan makanan yang diberikan kepada ternak dalam bentuk yang sudah diolah atau yang belum diolah untuk kelangsungan hidup, bereproduksi, dan berkembang biak bagi ternak. Nah, selanjutnya ada 4 bahan pakan yang dibutuhkan untuk ternak. Yang pertama adalah kolostrum. Kolostrum adalah susu pertama yang dihasilkan dari induk sapi setelah melahirkan. Nah, kolostrum ini biasanya diberikan secepat mungkin setelah kelahiran dengan durasi waktu 15 menit atau dalam jangka waktu 4 jam. Nah, alasan pemberian kolostrum pada pedet ini karena yang pertama, pedet belum mempunyai antibodi. Yang kedua, kemampuan dalam menyerap imunoglobulin akan berkurang setelah 24-36 jam. Yang ketiga, pedet mudah terinfeksi bakteri patogen. Nah, kolostrum ini biasanya diberikan sekitar 6% dari bobot badannya. Selanjutnya yang kedua ada milk replacer. Milk replacer merupakan susu buatan yang dibuat dari berbagai samping olahan susu. Milk replacer yang baik minimal mengandung 20% protein dan 10-20% lemak. Nah, milk replacer ini dapat diberikan pada pedet berumur 3 hari setelah dilahirkan. Selanjutnya yang ketiga ada calf starter dan calf
growers, yaitu merupakan campuran butiran yang disiapkan khusus untuk pedet. Starter ini mengandung tinggi protein, vitamin, dan mineral. Nah, cup starter sebaiknya mengandung 16-18% protein dan 72-75% TDN. Nah, untuk cup starter ini diberikan pada pedet sejak pedet berumur 2-3 minggu pada fase pengenalan. Nah, untuk cup grower dapat diberikan pada pedet berumur 6-8 minggu dengan kandungan protein yang disesuaikan dengan kualitas hijauan. Nah, yang terakhir, yang keempat itu ada hijauan. Hijauan yang diberikan berupa hay dengan kualitas yang baik yang diberikan pada pedet berumur 2 minggu atau 5-10 hari. Nah, untuk jagung atau pastura jangan diberikan pada pedet yang berumur kurang dari 3 bulan karena dapat membatasi pertumbuhan pedetnya. Nah, untuk pedet yang berumur di bawah 3 bulan itu diberikan hijauan. Nah, untuk hijauannya itu adalah hijauan kering dan sebaiknya tidak diberikan pakan basah seperti ampas tahu, ampas ubi, dan sebagainya. Nah, setelah pedet itu berumur 3 bulan, sebaiknya pakannya diganti dari pakan formula menjadi konsentrat yang memiliki protein kasar minimal 16% dan TDN minimal 70%. Nah, kemudian setelah umur pedet itu menginjak 7 bulan, nafsu makannya itu meningkat, tetapi si pencernaannya itu belum sempurna. Maka dari itu, konsentrat yang diberikan itu sekitar 1,5 kg per hari. Nah, setelah pedet berumur 12 bulan, itu pertumbuhannya sudah cukup. Maka dari itu, dia diberikan hijauan yang berkualitas untuk memperkuat pencernaannya. Nah, yang ketiga yaitu pemasangan ear tag. Jadi, ear tag itu adalah sebuah tanda atau identitas yang diberikan oleh peternak kepada hewan ternaknya. Nah, tanda ini tuh bisa berupa kode, bisa berupa nama atau huruf, bisa juga berupa nama perusahaan atau nama koperasi. Intinya tuh yang membuat peternak lebih mudah untuk mengenali hewan ternaknya. Nah, ear tag ini tuh dibuat dari material plastik keras dan dipasangkan secara permanen. Kenapa permanen? Agar si ear tag ini tuh tidak mudah dicopot atau dilepas kecuali dengan cara dirusak. Nah, sesuai namanya ear tag. Jadi ear tag ini tuh dipasangkan di telinga. Nah, bebas tuh mau telinga kanan, mau telinga kiri. Tapi lebih tepatnya itu di daun telinga. Kenapa? Agar lebih mudah untuk dilihat, dan juga daun telinga itu merupakan bagian tubuh ternak yang lunak. Tapi waktu yang terbaik untuk memasangkan ear tag yaitu ketika ternaknya masih kecil, masih pedet, atau lebih baik lagi ketika masih umur 2-3 hari. Nah, ini tuh tujuannya agar ternak tidak stres kalau dikasih ear tag saat dia udah dewasa. Manfaat dari pemasangan ear tag ini banyak banget. Yang pertama yaitu memudahkan ketika melakukan recording atau pencatatan. Misal kita mau pencatatan jumlah susu per hari per liter. Sapi nomor 4032 hari ini tuh 30 liter. Kemarin 27, berarti ada peningkatan 3 liter. Misal besoknya tuh nurun dari 30 jadi 25. Nah, bisa lebih kelihatan, oh kenapa sapi ini menurun. Nah, terdeteksi juga, lebih mudah untuk mendeteksi pemeliharaannya sakit atau enggaknya. Terus yang kedua itu memudahkan saat pelaksanaan seleksi. Jadi sapi nomor 4032 ini ibunya tuh dari indukan mana atau bapaknya dari pejantan mana, udah berapa kali dikawinin. Nah, itu tuh bisa dilihat dari recording tadi. Nah, lebih
gampangnya tuh dengan pemasangan eartag. Selain itu, dapat juga untuk memonitoring tata laksana pemeliharaan seperti yang tadi udah dibilang. Kita tuh bisa tahu, oh sapi ini tuh pubertasnya tuh tanggal segini, harus di IB tanggal segini, kayak gitu. Lalu, langkah-langkah pemasangan eartag, yang pertama kita tuh harus nyiapin alat dan bahannya dulu. Alat bahannya tuh yang pertama eartag aplikator, terus kandang jepit. Kenapa menggunakan kandang jepit? Agar pergerakan ternak itu lebih sedikit dan lebih gampang untuk dikontrol. Lalu jangan lupa bawa eartagnya sendiri, lalu antiseptik dan kain kasa. Nah, pertama kita tuh masukin dulu nih ternak ke kandang jepit. Setelah ternaknya dimasukkan ke kandang jepit, lalu kita bersihkan daun telinga dari hewan ternak itu, dari debu, dari kotoran. Nah, fungsinya tuh agar tidak ada mikroorganisme yang masuk dan tidak terjadi infeksi. Nah, setelah itu kita siapkan eartag, lalu kita pasangkan kepada eartag aplikator. Kalau eartagnya udah terpasang di jarum eartag aplikator, baru nih kita arahin ke daun telinga dari hewan ternak itu. Nah, udah gitu ditekan sekuat tenaga hingga eartag aplikator itu menempel di daun telinga hewan ternak itu. Kemudian harus diingat juga eartagnya tuh posisinya yang ada kodenya tuh di depan, jangan di belakang. Habis itu dibuka perlahan, kemudian kita balut antiseptik sama kain kasa. Udah gitu kita lepasin nih si ternaknya dari kandang jepit. Nah, kalau udah dilepasin kita lihat nih pergerakan dari ternaknya. Kalau ternaknya stres, langsung kita pencarin aja di pastura atau di tempat dia bisa exercise kayak gitu. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu pematerian untuk sesi kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyain, bisa banget komen di bawah, nanti kita bahas dan sharing bareng-bareng. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.